Baik, teman sekalian, di sini saya mendapat jatah untuk sedikit sharing mengenai scaling up UMKM for food industry, terutama basic sales dan marketing. Ya. Dan di sini saya sampaikan sekali lagi ini adalah based on story usaha saya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah yang telah saya jalankan. Ya, jadi nanti teman sekalian bisa menyimak dan nanti bisa kita diskusikan. Baik, lanjut. Nah, ini based on story Mitra Mandiri 91. Sedikit penjelasan, Mitra Mandiri 91 adalah usaha yang kami dirikan bersama teman-teman Mitra Mandiri, atau teman-teman Angkatan 91. FTP 91, saya dan 3 orang itu membuat suatu CV, namanya Mitra Mandiri 91 sebagai penanda, itulah 91. Nah, mungkin teman-teman saya nanti juga bisa. Ya, jadi mengajak teman-teman yang sekarang bersama-sama kuliah untuk nanti bersama-sama menjalankan usaha. Ya, ini sedikit sharing saya. Jadi kami ini awalnya berawal dari kalau dulu ya cerita dalam namanya Yahoo Messenger. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, kemudian daripada ngobrol nggak ada juntrungnya, gimana kalau kita bikin suatu ya terus ya kumpulan atau apa yang akan bisa lebih raket gitu ya. Akhirnya putar-putar-putar kita bikin usaha. Dari sekian sekitar 100 lebih orang, yang memberanikan diri hanya 4 orang. Untuk membuat usaha yang itu dari nol. Usaha belum ada, cuman bikin perusahaannya dulu, bikin CV-nya. Ya. Usaha belum ada. CV jadi, usahanya apa? Bingung. Nah, nanti teman-teman juga bisa menjadi masukan ya, jadi monggo nanti bisa diambil pengalaman ini. Baik, lanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan dasar strategi sales dan marketing yang kami lakukan dalam kami menjalankan usaha ini. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa Mitra Mandiri 91 itu usahanya adalah pembuatan tepung bumbu. Nah, awalnya ada pembuatan tepung bumbu. Kalau teman sekalian mungkin sudah sangat familiar nama tepung bumbu, Sajiku, Sasa, Mama Suka, Kobe, dan sekian banyak macam merek tepung bumbu. Ya. Sedikit kami jelaskan mengapa saya mengambil tepung bumbu sebagai produk kami. Simple sebenarnya. Karena makanan gorengan, nah, lebih sedikit atau lebih banyak. Ternyata lebih sedikit yang tidak makan gorengan dibanding yang makan gorengan. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang namanya gorengan ataupun makan yang basicnya goreng-gorengan, tepung itu ya sudah dari anak kecil sampai dewasa nggak ada yang nggak suka kayaknya. Ya, simpelnya begitu. Dan produk ini kan bukan produk yang perishable, yang mudah rusak ya. Insya Allah ada lifetime yang cukup. Sehingga kami memberanikan diri untuk membuat tepung bumbu ini. Nah, salah satu alasannya itu. Nah, kemudian tentu di awal-awal ya sangat tidak begitu mudah ya kita langsung menjual gitu tidak. Ya, jadi ada beberapa hal atau strategi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah di sini ada 7 atau 8 ya. Di situ ada pemenuhan legalitas, biar dibaca, diferensiasi produk dan unique selling point. Mungkin sudah ada penjelasan ya mengenai USP ini. Kemudian kualitas produk, harga produk yang kita pilih yang affordable, kemudian sales kita melalui B2B ataupun B2C, kemudian customisasi produk dan fleksibilitas pelayanan pelangganan B2B, membuka dan memaintain mitra, reseller untuk berkembang bersama, dan juga inovasi produk. Ini garis besar yang kami lakukan, ya, item-item dalam kami menjalankan strategi sales dan marketing di Mitra Mandiri. J. Baik, lanjut, Pak. Nah, di dalam pemenuhan legalitas, ini adalah fondasinya ya. Saya kira
apapun usaha kita, kalau kita ingin berkembang tentu yang pertama penuhi dulu legalitas dan perizinan ini, ya. Terutama untuk makanan, ya. Kalau mungkin sini saya bicara makanan dulu, ya. Jadi food industry dan saya juga yang lain juga. Jadi perizinan dan legalitas sangat perlu diperhatikan. Yang pertama tentu adalah NIB, nomor induk berusaha, ya. Ini menjadi apa? Rangkuman dari beberapa izin yang dulu ada mungkin apa? Tanda daftar industri, TDI dan sebagainya, ya. Jadi sekarang dikumpulkan jadi NIB. Nah, ini teman-teman nanti yang ingin membuat usaha atau perusahaan, perhatikan ini. Perizinan ini jangan abai gitu ya. Jadi nanti akan menyesal belakangnya. Ya. Kemudian di sini ada juga PIRT. Ya, kalau kelas kita UMKM, PIRT ini masih mencukupi. Ya, produk industri rumah tangga. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Jadi meskipun kita UMKM, ini harus kita urus dulu. PIRT ini, kalau INB ini skalanya nasional, kalau PIRT ini nanti yang mengeluarkan Dinas Kesehatan setempat, kota atau provinsi, kota atau kabupaten. Ya, jadi PIRT ini cukup mudah. Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin bergerak di bidang makanan, nah jangan lupa ini, urus PIRT ini. Ya. Tidak lupa yang tidak kalah pentingnya adalah pengurusan sertifikat halal. Ya. Makanan ini kalau di Indonesia ini harus identik dengan halalnya ini. Ya. Sangat kita sering dengar, kita baca, masalah halal ini menjadi berita yang viral, begitu tidak sesuai harapan. Ya. Kalau orang bilang kadang, wong kita lebih banyak maaf yang Muslim gitu ya, kenapa harus dibuat halal kan? Otomatis mayoritas halal, tidak demikian. Ya. Kalau ada teman-teman sekalian mengetahui, halal ini tidak hanya sekedar bahan baku, proses pun bisa menjadikan barang yang halal tidak menjadi halal. Ya, jadi mengapa perlu? Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi apa itu halal, ya bagaimana pengurusannya, bagaimana prosedurnya, dan mengapa harus diperlukan halal itu, nah, itu harus diperhatikan. Jadi halal ini juga perlu, karena mungkin nanti kalau teman-teman ada bikin apa produk yang mau dipasarkan, minimal biasanya kalau MKM itu titip jual, ya, ke pasar modern, mau ke toko, ke swalayan. Halal ini menjadi entry point yang penting, pasti akan dilihat pertama. Ada halalnya tidak. Itu yang saya alami juga. Jadi pertama kali atau awal-awal sekali waktu itu, saya belum mengurus halal, ya, karena masih ya mungkin 1-2 bulan. Kita coba masuk warung, toko, ya sudah. Yang ditanya pertama adalah halal. Ya. Kita nggak bisa beralasan, Pak, Bu, kita masih baru saja jalan, baru saja memulai, nggak bisa. Ya, jadi tidak kita tidak membutuhkan permakluman seperti itu. Jadi kita harus siapkan diri sebelum kita memasarkan produk kita. Ya, dan juga di sini saya tambahkan merek. Ya, merek ini saya anggap penting juga. Ya, karena terkadang teman-teman UKM itu meremehkan pengurusan merek. Ya, hak kekayaan intelektual. Nanti kalau sudah berjalan, sudah besar, ada yang mengklaim brand merek kita, habis kita. Karena di pengurusan merek tidak ditanyakan sejak kapan engkau punya usaha, tapi sejak kapan engkau mendaftarkan merekmu. Nah, ini kan masalah, ya. Jadi misalkan saya sudah usaha 16 tahun yang lalu, tapi saya belum mendaftarkan merek. Tiba-tiba ada orang yang mendaftarkan merek dengan merek kami, ya sudah, saya nggak bisa menggunakan merek itu. Ya, jangan dianggap remeh masalah merek ini. Ya, merek ini apa ya? Kalau orang bilang ekstrimnya, katakanlah pabrik kita terbakar, selama kita masih pegang merek, kita masih bisa buka usaha. Tapi pabrik kita besar, merek kita dibajak orang, dimiliki orang, selesai kita. Itu banyak terjadi. Ya, banyak terjadi.
Dan sekarang banyak orang yang usahanya mendaftarkan merek. Ya. Dia nggak punya usaha, teman-teman bisa. Ya, teman-teman bisa. Oh, sekarang ngurus merek itu di atas laptop nggak sampai 2 jam selesai. Gitu loh. Jadi teman-teman mungkin cari usaha-usaha UMKM yang kelihatannya sudah berkembang gitu ya. Ini kalau mau nakal-nakalan ya, cari gitu ya. Ini lihat belum ada merek nih. Kok kelihatannya udah agak berkembang nih. Anda jebret, daftarkan 1.250.000 sebagai UMKM, selesai, tidak sampai 1 tahun keluar, Anda tinggal nodong sama pemilik merek. Bapak, ini merek punya saya. Ini terjadi benar, teman-teman kawan, ini terjadi seperti ini. Bapak silahkan membayar royalti atau mengganti merek. Coba bayangkan. Usaha yang sudah kita bangun sekian lama, bisa dihilangkan mereknya dengan orang yang tadi. Ya. Jadi ini hati-hati. Ya, teman-teman sekalian jangan anggap merek, udah nantilah kalau sudah besar baru kita ngurus merek. Berapa sih? 1.250.000. Invest awal kemudian ini dibanding nanti kerugian yang akan datang tidak ada nilainya. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan untuk merek ini sangat perlu. Ya, meskipun baru usaha tidak masalah. Anggap saja itu termasuk modal awal ya. Daftarkan. Kalau Anda memang punya merek, daftarkan. Sama merek kami juga dalam belum ada 1 tahun kami usaha sudah kami daftarkan. Ya, jadi kita menghindari hal seperti itu. Banyak terjadi ya. Kalau mungkin Anda paling melihat berita sangat banyak, baik yang merek besar maupun merek kecil, banyak terjadi seperti itu. Sengketa merek. Karena apa? Tadi, ya. Kalau dulu mungkin ada apa, Dagadu dan sebagainya. Ya tadi, awal-awal tidak diurus. Ya, tidak apa-apa lah, nanti. Sekarang orang banyak tahu pengurusan merek. Ya. Kalau Anda nanti mau belajar, itu tinggal 2 jam, nggak sampai 2 jam selesai kok. Karena pembayaran tinggal transfer. Ya, Anda tinggal akali sedikit kelas mereknya apa. Pakai yang ini. Selesai. Nah, itu tinggal todong kan. Itu terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Jadi jangan anggap remeh masalah merek. Ya, ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana fondasi kita dalam memenuhi legalitas dan perizinan. Ini sangat dasar. Ya, bagi teman-teman yang mau memiliki usaha, lakukan ini dulu sebelum berpikir yang nanti, yang lain-lain. Lanjut. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang kami lakukan, ya. Bagaimana kita melakukan diferensiasi produk dan juga di situ unique selling point-nya. Jadi diferensiasi kami, ya ini tepung ataupun produk Rizkia, ya ini menggunakan bahan atau bumbu yang segar. Ya. Jadi ini sekaligus sebagai USP-nya ya. Jadi kita benar-benar bumbu itu kita olah sendiri, kita tidak menggunakan esen dan sebagainya ya, mungkin ada kan ya, esen bawang dan sebagainya. Tidak, ya. Kemudian jika pengawet tidak ada menggunakan pengawet kimia gitu ya. Ini sebagai selling point kami. Dan itu alhamdulillah bisa menjadi pembeda juga produk kami dengan produk-produk yang sudah ada. Ya. Jadi kalau orang bilang kompetitor kami itu pabrikan besar-besar. Ya. Lihat, Ajinomoto ada Sajiku, kemudian ada Sasa, kemudian Mama Suka dari Miwon, kemudian Kobe. Itu bukan perusahaan kecil-kecil, teman-teman sekalian ya. Itu perusahaan yang sudah sekian puluh tahun dan produknya sudah menasional. Ya. Kalau produk kita, dan di sini adalah produk kami, itu tidak ada kelebihannya, ada diferensiasinya, tidak ada unique selling point-nya, ya sudah, orang akan menganggap sama. Alah, sama saja gitu kan. Namun, kami berupaya bagaimana caranya produk Rizkia ini ada pembedanya, ada keunikannya. Nah, salah satunya, ya ini penggunaan bahan-bahan bumbu yang bumbu segar, dan tidak menggunakan tadi
chemical preservatif, pengawet kimia, tidak. Ya, kita pengawetnya ya tadi dari garam dan cukup dari air bawang itu ya, seperti itu. Ya, dan juga ini yang selalu kami tekankan kepada para pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang terjangkau katakanlah kita berikan sampel ataupun ya mereka bisa mengicipi lah. Ya. Kalau makanan kita mengeklaim produk berbeda bumbunya dan sebagainya tanpa ada bukti bagaimana? Kalau hanya sekedar gambar kan nggak menunjukkan perbedaannya. Jadi situ kita nilai tambah itu kita sampaikan kepada pelanggan dengan cara tadi kita berikan sampel dan sebagainya. Ya lanjut. Nah kemudian ini juga kualitas produk terutama makanan ya. Bagi teman-teman yang nanti mungkin mau menjalankan usaha di bidang makanan, ini sangat sangat harus diperhatikan saya bilang. Kualitas produk ini kalau orang bilang lidah tidak bohong gitu ya. Anda pun sudah merasakan klik rasanya suatu makanan, suatu saat rasa itu berbeda, bisa dipastikan Anda akan komplain. Kok beda rasanya? Ya, itu banyak yang dialami oleh teman-teman UKM. Jadi di awal-awal mungkin di produknya dijaga ya, mungkin bahannya premium dan sebagainya, bumbunya maksimal. Namun dengan berjalannya waktu, dengan perubahan harga fluktuatif harga gitu ya, wah kok kayaknya perlu kita kurangi bumbunya, kualitasnya, ya. Teman-teman mungkin sudah mengalami juga ya, makanan terutama. Itu dan teman-teman UKM banyak seperti itu. Karena kekhawatiran nanti tidak laku dengan harga yang sekian mahal, dikurangilah kualitas itu dengan harapan harganya bisa terjangkau katakanlah. Namun yang terjadi adalah malah konsumen kecewa, bukannya laku namun tidak laku. Ya, jadi produk yang berkualitas itu tentunya identik dengan kepuasan konsumen. Ya. Dan ini yang kami lakukan produk Rizkia, ya, selain bahan-bahannya tadi bumbunya alami, bukan bahannya, bumbunya kita juga membuat sendiri, tidak menggunakan esen dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana prosesnya dibuat dengan standar sehingga rasa itu dari tahun pertama hingga tahun ke-16 ini bisa terjaga. Itu ya. Bagaimana kita menjaga kualitas kita, kalau orang bilang rasanya, itu sejak pertama hingga sekarang orang masih bisa nerima. Nah, itu ya, konsistensi menjaga mutu ini yang terkadang bagi teman-teman pengusaha terkadang menjadi bukan suatu yang diutamakan. Jadi terkadang masih di orang bilang ya di uji coba sana sinilah, dikurangilah beginilah. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, kualitas produk makanan ini sangat perlu diperhatikan. Ya. Kalau bisa saya katakan tadi, pertama kualitas dari bahan bakunya, kemudian kualitas standar operasionalnya. Jadi siapapun yang memproduksi akan sama. Ya. Yang menjadi kendala di UKM kan terkadang kalau yang produksi bapaknya, nanti yang produksi ibunya, yang produksi anaknya beda rasanya, ya toh ya. Ya, terkadang kita jajan lah di suatu nasi goreng atau bakmi lah. Kalau yang bikin bapaknya mungkin seperti ini. Nanti besok yang bikin ibunya, bapaknya pergi. Oh beda. Bapak ibunya arisan, anaknya yang bikin, beda lagi. Ya, banyak terjadi. Nah, makanya teman-teman perhatikan ini, kualitas produk makanan harus bisa dijaga ya, sejak awal sampai nanti. Baik, lanjut. Nah, kemudian yang kami lakukan di sini juga kami menetapkan harga yang affordable yang bisa diterima oleh pelanggan dan tentunya
harga tersebut sepadan dengan yang kami berikan ya. Dan kami memiliki strategi salah satunya adalah dengan menggunakan magic price. Jadi ada satu produk kami yang kami hargai 1.000, harga jual di konsumen 1.000. Itu salah satunya untuk kami penetrasi pasar. Jadi setelah mungkin nanti teman-teman bisa memetakan atau segmen pasarnya siapa, target pasarnya mana, ya. Kalau bisa tadi yang kami lakukan adalah membuat satu produk sebagai katakanlah magic price-nya ya untuk penetrasi pasar. Jadi kita berikan ke warung, mereka akan jual harga 1.000 saja. Ya, kalau sekarang nilai 1.000 itu udah mungkin nggak ada nilainya ya, kecil sekali gitu ya. Gorengan aja 1.000 mungkin ya, malah kan lebih ya. Yang besar 1.500 gorengan itu ya. Sebenarnya hanya 1.000. Ya, itu bisa kita lakukan ya, tentunya dengan perhitungan ya. Nah, itu kita katakanlah ya rugi Pak. Ya rugi itu kalau kita jualnya itu stud doang gitu ya. Kalau kita jualnya cuma yang harga 1.000-an pasti akan rugi. Tapi kalau yang ada yang lain kan tentunya akan bisa dipertimbangkan. Ya. Jadi harganya tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Nah, ini juga pengalaman saya, dan pengalaman kami di sini kami tidak menerapkan strategi tadi apa perang harga. Ya kami tidak mau. Memang kami ada magic price tadi. Tapi untuk yang lain harus apa ya sesuai lah ya. Terkadang ya ini juga pengalaman kami berkumpul dengan teman-teman UMKM ya. Mereka di awal-awal itu mengambil harga dengan harga yang murah. Apa dasarnya? Ben payu supaya laku. Ya, tentu sebagian kita bisa memaklumi ya. Karena terkadang wah biar laku di awal-awal saya buat murah dulu produknya. Ya, banyak nggak di pasar seperti itu? Dibuat murah. Nah, tapi terkadang kita kurang perhitungkan. Fluktuasi harga itu sangat mempengaruhi tentunya. Terutama mungkin bahan-bahan utama. Ya. Sehingga di saat ada kenaikan harga di bahan utama, sudah bingung. Akhirnya naiklah. Ini yang terjadi. Ya, waktu itu teman kami juga baru mulai usaha, Pak, saya buat harga yang ekonomis bilangnya gitu ya. Kemudian ini yang terjadi dan kami istilahnya disambati ya, dikeluhin oleh si reseller. Gimana Pak itu temennya baru sebulan kok sudah minta naik harga. Karena apa? Bahan bakunya sudah naik. Kan nggak tahu ya kita bahan baku itu kapan naik kan nggak tahu. Baru sebulan, 2 bulan tiba-tiba harga naik. Akhirnya si produsen bingung. Mau nggak mau dia naikkan harga. Otomatis reseller juga ikut kan. Yang kena reseller yang dikomplain sama konsumen. Gimana sih baru sebulan sudah harga sudah berubah. Nah, jadi saya lagi meskipun produk kita katakanlah dengan harga yang affordable, dengan yang normal dan wajar, namun kita juga pertimbangkan. Ya. Sekali lagi pesan kami, jangan sekali-kali kita masuk ke zona perang harga. Sudah bukan zamannya. Ya. Terutama UMKM. Sangat berat nanti. Kalau kita mau katakanlah perang harga dengan Sasa, dengan Ajinomoto, mau bilang apa kita? Nggak mungkin kita. Ya. Jadi penentuan harga ini sangat krusial ya. Jadi Anda harus pinter-pinter dalam membuat HPP produk Anda, ya, sehingga tidak juga terlalu mahal, tidak juga terlalu murah, tapi Anda bisa nanti mendapatkan margin, bisa menjalankan usaha. Ya. Kemudian di sini kami juga demikian, jadi segmen pasar kami itu ada yang penyuka apa obat pintar MSG, ya. Ada juga yang tidak menyukai, ya. Ada juga yang tidak mau menggunakan terigu. Nah, itu maaf itu bukan no FGF Mbak, dari GF gluten free bukan bukan no GF, dari GF ya.
Jadi produk kami juga demikian. Kami ada yang produknya original, ya ini pakai micin. Ya. Kemudian juga ada produk yang non MSG. Ya. Ada juga kami menggunakan yang gluten free tanpa terigu. Ya karena ada beberapa permintaan yang di situ ada apa intoleransi dengan gluten, sehingga kami buat produk yang gluten free. Ya. Dan di sini harga pun akan disesuaikan. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di online mungkin ya, tepung bumbu non MSG crispy di kitab itu QREE kemudian CPIY ya crispy itu situ harga di atas harga tepung bumbu yang ada di pasar. Ya. Dan itu laku. Ya. Kalau kita punya produk, kita tahu segmen kita, jadi berapa yang harus kita ingin jual, yakin saja. Ya. Karena kita punya kelebihan, punya pembeda, punya USP tadi. Ya. Itu yang gluten free, 250 gram, kita jual 15.000. Bisa. Ya. Di luar bahkan mungkin sampai 20.000 bisa ada di marketplace sudah banyak ya produk ini. Ya. Jadi, saya teman-teman dalam menentukan harga, perhitungkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi, tidak atau jangan setiap saat bahan baku naik, harga Anda naik. Jangan lakukan itu, saya pesan. Ya. Sangat-sangat apa ya, tidak baik di mata para, kalau Anda pengen reseller ya, itu reseller akan tidak menyukai itu. Baik, lanjut. Nah, kemudian juga yang terakhir kami lakukan adalah penjualan sales melalui B2B dan sekaligus B2C. Ya. Jadi produk kami, tepung bumbu dan bumbu-bumbu yang lain, itu kita pasarkan kepada beberapa rumah makan yang tentunya milik jejaring. Ya, saya pilih jejaring, tidak yang single gitu ya. Kalau jejaring kena 1 dapat 10. Ya, ini saya lakukan, yang kami lakukan di sini. Ya, jadi kita negonya 1 dengan pusat, tapi seluruh warungnya pakai produk kita. Nah, ini nanti bisa dicontoh juga ya kalau Anda punya produk-produk yang mau dijual seperti itu, bisa. Ya, situ kita bikin MOU dengan mereka. Nah, tentunya konsekuensinya kita harus ketersediaan mereka harus selalu terjaga. Ya. Dan juga kita menggunakan jaringan reseller ya yang mereka akan ikut menjualkan kepada konsumen. Nah, selain B2B kita juga melakukan B2C, langsung ke konsumen, retail ke warung-warung sembako, ke toko-toko swalayan dan sebagainya. Ya. Di sini fokus kita ke pembeli individu, maka kita sering melakukan promosi. Ya. Karena kalau B2B kan mereka tidak terlalu membutuhkan itu. Yang penting harganya oke, jalan. Tapi kalau yang B2C ini, kita harus bisa pinter-pinter melayani, memberikan kenyamanan pada konsumen. Ya. Terutama para ibu-ibu misalkan. Segmen kita siapa? Sekali lagi, kita kenali segmen pasar kita siapa. Itu. Ya. Kalau ibu-ibu, wis seneng itu ya, ada promo gratis. Nah, sampel ini Bu, produk gratis misalkan. Atau harga kita ada promo harga turun, ya seperti itu. Ya, banyak contohnya. Jadi salah satu ini yang kami lakukan, ya ini sales melalui B2B sekaligus dengan B2C. Ya, jadi yang bisa kami sampaikan di sini, kenapa kita masih B2B juga masih B2C. Ya. Kejadian kemarin, COVID, ya 4-5 tahun yang lalu. Hikmahnya di sini saya bilang. Kalau kemarin kami hanya fokus di B2B, selesai. Ya. Pasar kita B2B 60-70% turun, hilang.
rumah makan nggak boleh buka, nggak boleh melayani pembeli ya. Waktu itu cukup down. Alhamdulillah dengan kami masih melakukan B2C ini, penjualan warung-warung naik 30-40%. Karena orang dikurung di rumah pengennya ya masak. Masak sendiri, nggak boleh keluar ya masak sendiri. Mau nggak mau belilah. Nah, alhamdulillah produk kami ikut terangkat 30-40%. Sehingga dari 60-70% ke ini selisih kita hanya sekitar 30% yang hilang. Ya. Ini sangat membantu. Ya, jadi kok nanti teman-teman di sini mau usaha, sekiranya mungkin nanti dapat buyer yang kakap gitu ya, yang kecil-kecil, yang wader, cetul ini jangan dihilangkan, jangan dihapus. Ya. Kadang kan orang, wah sudah dapat besar, yang ini lupakan. Yang terjadi, pernah terjadi, ini pengalaman sharing dari teman aja, begitu dia dapat order dari buyer besar, katakanlah udah yang kecil-kecil dilupakan. Ya kerajinan waktu itu ya. Dia fokus ke buyer besar ini. Ternyata buyer besar ini dia justru masuk ke retail. Ya. Dia mengisi pasar yang ditinggalkan oleh si produsen ini tadi. Mereka masuk. Ya. Setelah sekian waktu, pasar sudah terbentuk, si buyer putus, produsen putus, sudah saya nggak ambil. Tapi dia sudah masuk ini pasar. Sudah, produsen mau apa dia? Mau masuk kembali pasar retail, sudah ditutup. Si pemain besar, mereka tidak kalah pintar, mereka sudah punya usaha sendiri, sudah memproduksi sendiri untuk memenuhi pasarnya. Habislah si produsen ini. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ya, jadi saya lagi pesan kami, sekiranya nanti mungkin teman-teman di sini dapat katakanlah yang buyer yang kelas kakap, yang super besar misalnya, mau ekspor dan sebagainya, yang kecil-kecil jangan dilupakan. Ini nanti yang tadi, suatu saat akan berguna bagi Anda. Mungkin saat ini bisa jadi persentasenya kecil ya dalam omset Anda. Tapi suatu saat yakin ya, mereka akan sangat membantu. Ya, lanjut. Nah, ini customized produk dan fleksibilitas pelayanan pelanggan B2B. Ini menjadi salah satu saya bilang poin ya, kelebihan dari UMKM. Ya, customisasi produk. Dan ini yang kami lakukan. Ya. Jadi kami memproduksi sesuai kebutuhan permintaan pelanggan. Ya. Orang bilang mungkin maklun gitu ya, tapi mereka produksi kalau kami. Jadi dan mereka bebas meminta seperti apa dan kita lakukan ya. Jadi pernah kami dapat konsumen rumah makan itu kami harus melakukan trial ataupun sampel produk lebih dari 10 kali. Ya. Karena tadi memenuhi permintaan mereka. Ya. Jadi, Pak, saya bikin produk seperti ini, ya, yang berbeda dengan yang lain. Oke, kita coba kita buatkan. Ya. Nah, salah satu yang kami buat di sini adalah tepung bumbu dengan bumbu yang khusus, atau mungkin chili oil dengan level kepedasan yang berbeda. Ya. Jadi, beberapa rumah makan, Pak, saya ingin level pedas yang demikian. Komposisinya ini. Oke, kita buatkan. Ya. Dan di tempat kami, itu satu resip untuk satu customer yang mereka minta khusus tidak akan kita buat untuk yang lain. Ya, sudah kita sepakat, jadi kita keep ya. Kita tidak sepakat tidak boleh resep customer A kita berikan pada resep customer B, tidak. Nanti customer B, namun kita punya yang katakanlah original dulu, sampaikan. Mereka ingin ada modifikasi seperti ini, oke. Setelah ini kita sepakat, dah mereka ini milik customer B resep ini. Dan demikian, jadi tempat kami
ada mungkin sekian puluh resep, ya, karena mengikuti tadi kita custom produk tadi. Ya. Kemudian juga UMKM itu fleksibilitas dalam pelayanan. Kita akan fleksibel dalam pengiriman, dalam kuantitinya, ya. Dan ini pernah terjadi. Kami dapat buyer itu salah satu rumah makan. Mengapa saya tanya, kenapa ibu mengambil ataupun mau dengan produk kami, gitu kan? Karena satu, mereka mengajukan tambahan permintaan kepada perusahaan besar itu tidak bisa. Ya, harus nunggu sebulan lagi. Sementara momennya saat ini. Ya, sudah akhirnya mereka memberi produk kami dan kami bisa penuhi. Berapapun permintaannya, kapanpun itu bisa terpenuhi. Ya, jadi kalau di perusahaan besar, tidak bisa. Kalau orang bilang sadek saknyet ya. Satset nggak bisa. Dari misalkan dari konsumen mengajukan perusahaan. Perusahaan akan diajukan ke apa? BPIC, ya, di factory. Factory akan diolah lagi. Kemampuannya gimana? Karena kan sudah terbagi-bagi di cabang-cabang ya. Kemudian baru ada jawaban nanti bulan depan ada tambahan. Sementara misalkan liburannya sekarang, minggu ini. Ditambahkan produknya bulan depan, apa jadinya? Kan sangat tidak masuk akal. Tidak selesai, dia nggak akan terpenuhi. Nah, sementara UKM, UMKM, karena mungkin organisasinya kecil gitu ya, akan lebih mudah menu itu. Ya kan? Tinggal calling adminnya, Mas saya tambah, oke. Produksi besok tambah, oke. 1-2 hari, atau mungkin saat itu juga bisa dikirim. Ya, tidak harus nunggu 1 bulan. Nah, ini kelebihan dari UMKM. Ya. Jadi teman-teman yang nanti mau ataupun sedang usaha sekarang, jangan minder dengan istilah UMKM. Ya. Kalau Anda lihat definisi UMKM dari pemerintah di undang-undang yang baru ya, usaha kecil itu omsetnya dihitung sampai 15 miliar. Itu masuk kecil ya, ya, nggak main-main. Jadi saya katakan tadi, usaha kecil miliaran. Ya memang, karena pemerintah membuat definisi itu. Menggolongkan kecil itu sampai dengan 15 miliar, bisa dilihat. Ya. Jadi kecil itu bukan berarti dibayangkan, alah hanya sekian-sekian, tidak. Ya, pemerintah saja mengatakan kecil itu sampai 15 miliar. Nah, jadi teman sekalian, ini yang kami lakukan, di antaranya adalah customisasi produk dan fleksibilitas pelayanan pelanggan. Ya, terutama untuk yang B2B. Ya, lanjut. Nah, juga di Mitra Mandiri, ini kami juga membuka, memaintain mitra ataupun reseller untuk berkembang bersama. Ya. Jadi kita berikan mereka harga-harga yang khusus, kemudian juga kita bantu di medsos, kemudian juga kita berikan monitoring dan motivasi, ya, kita berikan reward dan sebagainya, ya, sehingga kita bisa jalan bareng. Dan alhamdulillah, reseller ini kalau orang saya bilang datang sendiri ya, saya tidak terlalu banyak beriklan, ya, saya lebih suka membagikan sampel daripada beriklan, karena saya punya prinsip beriklan, katakanlah di media cetak gitu ya, seapi-api, sebagus-bagusnya foto produk kita, itu cuma dilihat. Sementara produk kita apa? Produk makanan. Bayangkan, mana yang lebih kuat antara ngicipi dengan melihat foto? Ngicipi. Makanya saya bilang, udah, saya mending budget 1 juta atau 2 juta untuk beriklan, ya sekarang rata-rata segitu ya, senilai yang sama, saya bagikan ke warung, pelanggan warung, atau mungkin di mana arisan, atau di mana kumpulan-kumpulan ibu-ibu dan sebagainya, acara mungkin bazar dan sebagainya. Saya lebih pilih itu. Karena apa? Produk saya sampai kepada konsumen dan mereka bisa ngicipi. Nah, dan itu yang berjalan hingga saat ini yang saya lakukan. Kalau iklan-iklan
Mungkin saya bilang tidak ada budget iklan. Iklannya tadi melalui sampel. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini ya jadi tips bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan mitra atau seller ya. Lakukan komunikasi dua arah ya, kita terima atau kita tampung masukan-masukan dari mereka. Jangan kita ya produk saya seperti ini, mau nggak mau ya seperti itu silahkan. Kalau mau jual ya enggak ya sudah. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi sehingga mereka merasa dalam satu tim, ya, sehingga mereka mau katakanlah menjualkan produk kita. Ya. Bagaimana kita membangun loyalitas mereka, ya. Jadi kemudian kita berikan benefit-benefit yang bisa mereka dapatkan dengan menjual produk kita. Ya tentunya tadi kita harus jaga kualitas dan sebagainya. Ya. Jangan sampai reseller justru mencaci kita, gara-gara mereka dapat komplain dari customer. Ya, seperti itu. Ya, ini saya selesaikan dulu, nanti kita diskusi. Baik, lanjut. Tinggal sedikit. Nah, setelah dari sekian tadi, kita juga melakukan inovasi produk. Ya, jadi ini kita butuhkan karena untuk menjawab kebutuhan pelanggan juga yang semakin berkembang. Ya. Kemudian kita bagaimana kita membuat produk lebih unggul dari kompetitor, ya, menambahkan nilai jual dari produk kita. Nah, ini terjadi. Jadi di awal kami dulu, itu kami hanya memproduksi tepung bumbu saja. Sampai mungkin 5 tahun itu hanya satu varian tepung bumbu. Ya. Kemudian kita tambah yang non MSG, yang non gluten atau gluten free gitu ya. Itu setelah sekian tahun. Ya. Ini perlu juga kita fokus pada satu produk itu lebih mudah bagi kita dalam memanage. Ya. Kemudian setelah 10 tahun berjalan baru kita berkembang. Kita ada bumbu ya, bumbu marinasi, kemudian bumbu biang, ya, kemudian sekarang kita juga munculkan chili oil. Karena apa? Ini satu rangkaian. Karena ada rumah makan ayam. Mereka pakai tepung bumbu. Mereka ingin dibuatkan marinasinya untuk membumbui ayam. Kita buatkan. Nah, mereka ternyata berkembang. Ingin ayamnya pedas. Nashville. Teman-teman mungkin tahu ya. Ayam Nashville pedas-pedasan. Kita buatkan chili oilnya. Terus berkembang lagi. Pak, biar nggak dibuatkan bumbu tabur di atas nasi. Oke, kita buatkan sekarang ada bumbu taburnya, nori seperti itu, ya. Karena tadi permintaan dari kebutuhan pelanggan yang kita respon. Ya, jadi itu inovasi produk kita tidak harus selalu produk yang baru, yang berbeda, tidak. Ya. Namun usahakan inovasi produk itu yang tetap linear dengan main produk kita. Ya, baik. Sepertinya cukup ya, selesai ya. Lanjut. Ya, selesai teman-teman sekalian. Ya, nanti kita diskusi. Ya, jadi tidak terlalu banyak yang kami sampaikan di sini. Nanti kita mending diskusi saja. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silahkan. Ya, dari materi ini atau mungkin dari pengalaman teman-teman. Dan saya juga di sini bisa ngambil pengalaman dari teman sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali materi dari Bapak Roni. Mari kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Baik, kepada teman-teman dipersilahkan untuk sesi diskusi. Bagi yang mau bertanya, bisa mungkin mengangkat tangan. Omsetnya, di sini ada orang pajak nggak ya? Omsetnya itu kalau kemarin kami membayar pajak PPh final 0,5% itu ya kurang lebih kita bayar pajaknya 13-14 juta setahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah tahun ini malah lebih meningkat. Ya, jadi kita bisa meningkat, alhamdulillah lebih dari 50%. Ya, peningkatan omset kita. Ya, jadi sekali lagi meskipun Anda mau menggunakan UMKM,
Jangan khawatir. Tadi saya katakan Pak Yudi, temannya beliau, dan itu tetangga usaha kami juga, Papa Kukis itu, ya berdekatan sekali. Beliau juga cerita, ya udah omsetnya sudah tidak UMKM seharusnya. Jadi, nah beliau masih UMKM nyatakan. Jadi lebih luar biasa itu. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Ya, asal Anda bisa konsisten menjaga kualitas tadi, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa menghidupkan mikrofon di mejanya masing-masing. Baik. Perkenalkan, nama saya Niputoini Langgraini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk diizinkan bertanya. Tadi Bapak sempat membahas tentang harga produk, dan Bapak sempat membahas kalau produk Bapak itu diferensialnya itu menggunakan bahan yang fresh. Tentu saja itu harganya itu tidak stabil di setiap bulan ataupun di setiap minggunya. Dan saya ingin bertanya, Pak, kira-kira keputusan Bapak ketika memutuskan final untuk menaikkan harga itu pertimbangannya itu seperti apa ya, Pak? Kan itu tidak mungkin terjadi secara, Bapak bilang tadi tidak mungkin terjadi secara cepat gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana keputusan final pada akhirnya Bapak memutuskan harga ini harus dinaikkan begitu. Dan apakah kenaikan harganya ini diratakan untuk semua mitra di suatu pulau atau cuman di mitra-mitra tertentu gitu? Mungkin ke supplier. Terima kasih sebelumnya, Pak. Saya jawab dulu ya. Baik, jadi untuk kami memutuskan tadi menggunakan produk segar, katakanlah rempah-rempah yang segar ya, sebenarnya sana fluktuasi harga. Betul, ya. Jadi memang konsekuensinya seperti itu. Jadi waktu itu pernah terjadi awal usaha kami, itu kita menggunakan bawang putih fresh. Harganya hanya 12.000 waktu kita buka usaha. Kemudian dalam tahun pertama kedua mungkin ya, tiba-tiba naik menjadi 60.000, 5 kali lipat. Kira-kira menurut Anda gimana itu? Nah, bahan baku kita naik 5 kali lipat. Ya, itu bahan baku kita karena kita memang menggunakan bawang fresh, tidak menggunakan esen bawang. Ya. Nah, sementara kita harus menjaga kualitas, ya, harus konsisten dengan rasanya, gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang, udahlah, dikurangilah bawangnya. Yang tadinya mungkin 100 gram jadi 50 gram aja lah, atau mungkin enggak boleh di skip. Enggak bisa. Nah, kita bisa mainkan dengan cara tadi, kita lihat, kalau kami lakukan, bumbu itu mengambil persen dari cost itu hanya sekitar 5-6% ternyata. Ya, atau maksimal 10%, tidak sampai. Yang menjadi bahan utamanya adalah tentu terigu dan sebagainya. Itu mengambil cost hampir 70-80%. Nah, dari sini waktu itu saya tidak menaikkan harga. Karena apa? Ternyata kenaikan yang 500%, 5 kali lipat, itu tidak menjadi masalah. Karena dia hanya mengambil cost 5%, sampai 10%, 7% ya. Saya lihat. Jadi mau 5 kali tidak masalah. Kita bisa tahan untuk tidak naik harga. Ya. Sehingga dari situ kita bisa lihat kenaikan itu persentasenya berapa dalam produk kita. Ya, jadi bahan-bahan kita kan bisa kita lihat ya. Mulai dari yang teratas kita urutkan sampai yang paling bawah persentasenya, persentase cost ya, menyumbang cost-nya. Nah dari situ kalau ternyata yang naik itu yang bagian bawah persen kecil, kita tidak usah terburu-buru naikkan harga produk. Kenapa kita harus naikkan produk? Ya minimal paling mungkin profit kita sedikit turun. Tapi nggak akan sampai rugi, yakin, nggak akan sampai rugi. Ya sedikit turun mungkin wajar lah. Ya. Tapi jangan tergesa-gesa menaikkan harga. Ya, bahkan kami waktu itu sampai 2-3 tahun tidak menaikkan harga, tidak masalah. Bisa. Ya karena mungkin sebagian orang kan tiap tahun ya harus naik harga kan gitu. Ya, kami enggak. Kami bisa 2 tahun dan harga bisa stabil. Nah, kemudian tadi kenaikan harga itu memang kita sesuaikan. Jadi kalau tadi kita punya produk yang ori, ya, yang itu harganya tentu kita harus lirik kanan kiri kompetitor kita, yang pakai ada MSG-nya, yang pakai micinnya tadi.
Namun kita di sana punya produk yang non-MSG, yang mana produk itu harga jualnya lebih tinggi. Konsekuensinya profitnya juga lebih besar, marginnya lebih besar. Ya, dari situ kita punya kebijakan sudah yang naik, kalaupun perlu naik, itu yang di ori. Ya, karena dan naiknya pun kalau itu kami waktu itu tidak menggunakan kenaikan harga, tapi menurunkan gramasi. Ya. Mana yang Anda pilih kira-kira? Menurunkan gramasi atau menaikkan harga? Ya. Orang kira-kira beli barang lihat gramasi atau lihat label harga? Lihat label harga. Sangat jarang orang melihat gramasi neto. Ya. Yang penting harga di label tetap. Ya. Itu yang kami lakukan. Ya. Kami kurangi dari 500 gram menjadi 430. Kita sudah saving 70 gram kali sekian bisnis. Tapi orang bilang enggak, kita nggak membohongi karena memang di situ sudah kita rubah ya tentunya netonya ya 430. Tapi orang tahunya ini dulu 500, kan harganya nggak berubah, ya. Jadi ada pilihan saat kenaikan harga, apakah kita menaikkan harga atau kita menurunkan gramasi. Ini juga pilihan, ya. Kita pinter-pinternya. Ya, jadi yang kami lakukan itu mengurangi gramasi. Nah, karena orang tadi yang kita lihat dan tentu kita sudah tahu ya, kalau di swalayan udah tinggal ambil-ambil, yang penting harganya sekian. Nggak ada orang, gramasinya berapa ya? Nggak ada. Ya, sangat kecil. Nah, sehingga harga naik mungkin hanya 500, nah itu lebih sensitif dibanding tadi. Padahal kita turunkan 70 gram, ya itu sudah lebih dari 500 bahkan sebenarnya. 1000 mungkin. Tapi kalau kita naikkan harga 500, udah, apalagi di warung-warung, kok mundak toh tepungnya, gitu. Udah suaranya, ya kan? Jangan 500, 200 aja di suara itu nanti ya. Ini padahal kita ambil 70 gram itu sudah lebih dari 500, 1000 bahkan. Tidak ada komplain. Nah ini, ya itu Mbak Ingrid ya. Jadi salah satunya, pertama kita lihat dulu, yang naik ini menyumbang berapa persen dari cost. Ya kita harus bisa hitung. Kemudian tadi kalaupun tidak harus menaikkan harga, kita bisa mengurangi gramasi. Ya, karena tadi kita lihat di perilaku konsumen itu ternyata lebih sensitif dengan kenaikan harga dibanding penurunan gramasi. Ya, itu cukup? Ye. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi atau yang mau didiskusikan? Boleh silahkan dihidupkan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan dan materi yang disampaikan. Saya izin bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Firman dari FKKMK. Untuk misalnya ada usaha yang dimana usaha itu kita membeli produk dari produsen langsung dalam jumlah yang besar, misalnya 1 bal, 2 bal gitu Pak. Nah, produk itu nanti akan di-repack atau dikemas ulang kembali. Nah, itu terkait PIRT tadi, apakah kita mengikuti dari produsen atau kita membuat PIRT sendiri? Kemudian pertanyaan kedua, biasanya yang produk dalam skala besar dari produsen itu banyak yang belum ada mereknya. Apakah kita bisa memberikan merek sendiri yang kita punya? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Firman. Terkait dengan produk bulking yang di-repack ya, itu memang bisa. Tapi dari repacker itu juga harus mengurus PIRT. Ya, jadi di sana ada PIRT yang khusus untuk repacking. Ya. Jadi kalaupun Anda misalkan beli keripik 1 bal terus Anda pengen dikemasi gitu ya dengan merek Anda, ya sudah Anda uruskan dengan merek Anda. Ataupun bisa dengan PIRT mereka. Ya, tapi sekarang sepertinya tetap wajib mengurus PIRT sendiri. Ya. Jadi jangan katakanlah
sekarang karena produsen tidak apa ya, sekarang sudah mulai pintar, mereka kadang ya Anda harus ngurus PRT, ya, karena nanti kalau ada apa-apa tanggungannya di repacker, bukan dari produsen langsung, ya. Kemudian terkait dengan tadi semacam maklun yang dimaksud ya, jadi dengan membawa merek sendiri, ya. Itu tempat kami juga ada, jadi rumah makan yang besar mereka menggunakan merek mereka, ya. Tapi karena mereka tidak mengurus PRT, tidak diproduksi oleh CV Mitra Mandiri untuk, apa nama usaha yang akan menggunakan. Ya, merek-merek mereka. Jadi merek apa misalkan, ya, kemudian merek si jago atau apa, ini di bawah disebutkan diproduksi oleh Mitra Mandiri, ya, untuk tadi perusahaan apa yang menjual si jago ini, ya. Sehingga di situ menyantumkan label halal, sertifikat nomor halal, kemudian PIRT menggunakan nomor kami. Itu tidak masalah. Ya, jadi mereka, dan di sini juga apa? Kami menolak manakala mereka mengatakan, Pak bisa enggak membuat di Bapak, tapi tidak menyantumkan produksi dari tempat kami, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Itu menyalahi. Nanti terjadi apa-apa, kami yang kena. Ya. Bahkan pernah terjadi merek kami dipalsukan. Ya, mereka ada yang beli bulking, kemudian di packing dengan merek yang mirip, ya, namun produksinya mereka. Saya bawa ke lawyer itu. Ya. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang kali ini sudah pemasaran merek ya jelas ya. Tapi tadi untuk maklun, salah satunya itu. Ya, kalau Anda ingin memaklun, boleh. Merek Anda boleh. Tapi di bawah harus dicantumkan. Produksinya siapa. Ya, untuk siapa. Ya. Jadi bisa, Mas. Ya, jadi jangan khawatir. Dan ini salah satu yang mungkin bagi para startup ya, pemula, bisa apa? Pernah punya trial, mencoba punya resep yang membuat apa makanan tertentu yang enak menurut Anda ya, atau teman-teman sudah menyatakan, wah itu enak. Sementara Anda terbatas kalau harus memberi apa alat-alat produksi, tempat dan sebagainya, ya kan? Permodalannya belum cukup cukup. Bisa Anda memaklunkan kepada perusahaan yang produsen yang semisal, tapi dengan catatan tadi, ya, merek Anda tapi diproduksi oleh mereka. Ya, tidak masalah sepertinya. Ya, harusnya tidak masalah. Ya, seperti itu. Cukup? Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silahkan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ella dari MIB. Di sini saya ingin bertanya ini Pak. Tadi kan sudah dijelaskan kalau saran Bapak itu kalau misal kita punya produk makanan itu bisa ngurus NIB, kemudian PIRT, kemudian halal sama merek. Nah, di sini saya ingin tanya Pak, kalau untuk pendaftaran BPOM itu bagaimana sih Pak? Maksudnya apakah cukup penting atau mungkin bisa ditaruh di mana? Kemudian mungkin kalau Bapak ada pengalaman gitu terkait produk yang Bapak punya. Kemudian yang kedua, saya tuh ada pengalaman, mmm, bisnis makanan juga, Pak. Tapi bahan bakunya itu tiba-tiba naik after Idul Fitri. Jadi kami memutuskan untuk berhenti dulu sambil menunggu bahan baku ini turun. Apakah hal tersebut merupakan keputusan yang benar atau sebaiknya seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik. Anda berhenti, konsumen juga lari ya. Baik. Terkait dengan pengurusan BP POM, ya, jadi betul. Jadi untuk UKM pun tidak semua produk olahan bisa atau cukup dengan PRT. Ya, jadi ada beberapa pangan olahan yang harus mengurus BP POM, tidak cukup dengan PRT. Jadi misalkan olahan eh, susu, daging, ya itu wajib PRT. Yang katakan memang tidak boleh
kita pasti akan ditolak KPRT. Ya, karena itu wajib. Kemudian mungkin minuman-minuman yang menyantumkan khasiat dan sebagainya. Ya, itu wajib PIRT, wajib BPOM, maaf. Ya. Tapi kalau mungkin makanan yang kering, kata keripik atau apa, itu bisa dicukupkan dengan PIRT. Ya, itu ya. Dan juga BPOM ini, ya, ini sedikit sharing saja. Ini lebih apa ya? Lebih kompleks dalam arti lebih komprehensif untuk nanti pemeriksaannya. Ya, KPRT mungkin cukup lokasi, memenuhi syarat, alat produksinya memenuhi syarat dan sebagainya. Tapi kalau BPOM tata letak, layout itu akan diperhatikan. Ya, jadi lebih kompleks lah. Ya, sehingga dan juga mungkin pemasaran dan sebagainya. Sehingga kami pun sekarang belum memutuskan untuk ke BPOM karena ya kami masih menggunakan katakanlah tempat usaha kami masih kontraktor ya, kami masih kontraktor juga menggunakan kontrak rumah. Ya, namun tidak masalah. Ya, namun kita setiap saat kita juga disidak oleh BPOM. Ya, meskipun kita PRT, tapi BPOM itu secara apa rutin ya meskipun setahun sekali atau setahun 2 kali mereka akan kunjungi itu PRT usaha-usaha rumah tangga. Sejauh mana pemenuhan syarat tadi. Sehingga kalau mereka menemukan ada temuan-temuan ya kita akan jadi temuan itu yang harus kita perbaiki. Misalkan contoh menumpuk produk nempel di tembok ya di atas palet namun nempel tembok itu nggak boleh, harus ada space 10 cm. Ya. Seperti itu. Itu yang pernah kami alami itu dari temuan. Ini nggak boleh Pak, harus. Kemudian atap banyak apa sawang-sawangnya. Nah, kalau produk makanan terlarang itu, nggak boleh. Ya. Kalau bengkel mungkin nggak masalah. Ya. Tapi kalau makanan itu nggak boleh sawang-sawang di atas, di tempat produksi, di tempat penyimpanan produk jadi bahkan atau mungkin produk mentah, raw material. Ya, seperti itu. Ya. Itu untuk BPOM ya. Jadi kita kenali produk kita, apakah cukup dengan PIRT atau memang harus BPOM. Ya. Kemudian tadi terkait dengan kenaikan bahan baku, ya. Jadi ini berarti yang naik ini bahan baku utama ya, Mbak ya? Iya, betul sekali. Ya, ya. Jadi kalaupun memang sebenarnya ya, kalau bisa memang jangan sampai dihentikan mungkin ya. Karena kalau dihentikan nanti terkadang pelanggan itu untuk balik lagi itu agak susah. Ya. Kalau saran saya boleh, mungkin kalau tadi saya mau reklamasi atau mengecilkan ukuran dan sebagainya. Ya, mungkin bisa jadi atau mungkin kalau boleh dikenalkan produknya apa? Saya ini ya Pak, jadi produknya itu Bapak pernah dengar Grubi mboten sih? Iya, Nah, tahu. Grubi itu kan bahan bakunya kan ubi. Nah, waktu itu ubi itu naik harganya secara signifikan. Ketika harganya itu nanti dinaikkan, maka tadi konsumen juga lari atau pengepul juga lari, akan memilih yang lebih murah. Nah, pesaing-pesaingnya itu, mereka itu, tega untuk memotong gaji karyawannya dan apa ya, memilih bahan baku yang maaf nggih kurang berkualitas Ya. gitu. Nah, sedangkan dari kami, maksudnya bisnis saya nggak berani kalau untuk menurunkan kualitas yang pertama, yang kedua untuk memotong gaji karyawan juga itu sangat tidak manusiawi gitu. Jadi, makanya untuk sementara, saat itu nggih Pak, saat itu berhenti dulu sampai harga ubi ini stabil dulu gitu. Jadi kalau seperti itu baiknya mana yang dikorbankan gitu Pak. Nggih. Ya. Itu kan dari segi packaging juga tidak bisa istilahnya dikecilkan gitu kan nggak bisa karena Iya. sudah ada template-nya ya segitu gitu. Heeh. Secara kuantitas kemudian tampilan akan sangat apa ya, sangat ketahuan kalau wah ini dikurangin gitu. Jadi ya seperti itu Pak, jadi tantangannya. Ya. Ya, mungkin memang masing-masing ada nih ya. Tapi tadi kalau mau harus dikorbankan ya kalau bisa jangan ada yang dikorbankan gitu kan. Karena ya
kalaupun tadi tidak memotong gaji, ya kalau yang saya lakukan dulu ya di awal-awal, itu kami nego dengan karyawan. Oh, Gajimu tak bayar 2 kali atau mungkin 3 kali. iya. Ya, yang harusnya sebulan bayaran 1 kali kan? Karena Iya. masih di awal-awal ya kita masih belum pemasaran. Gimana kalau saya bayarkan 2-3 kali, nek wis ana duite. Ya. Oh, Jadi sudah punya yen, saya bayar. Yen ono duite ya dia. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Ya, kalau itu masih bisa dinegokan ya. Tapi kalau dari segi produk tadi memang nggak guru BK sudah ada cetakannya ya. iya, Ya, betul. itu sudah nggak mungkin kita akan wah-wah gitu lah, kita rubah gitu kan, sudah bukan itu gitu kan. Ya. Kalaupun mau substitusi bahan baku, apakah mungkin? Kan enggak kayaknya. Wah, ubi ya sudah ya. Iya. Ya, jadi ya monggo saja. Mungkin dari situ bisa kita belajar bagaimana kalaupun apa kita masih tetap produksi itu mungkin ada second product. Iya. Ya, akhirnya seperti itu. Sudah Ya, berkembang. dipikirkan Ya, seperti itu, Jack ya, Lady. karena tadi untuk apa menjaga kenaikan di main produk kita yang tidak bisa kita hindari. Ya, sehingga kalau ada produk varian yang lain mungkin ini masih bisa membantu. Ya, seperti itu mungkin sarannya, Pak ya. Terima Nggih. kasih banyak, Pak. Monggo, Pak Lasda. Ya, baik mungkin dari Mbaknya dulu, nanti baru Masnya. Oke, Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Saya Saina dari Teknologi Pangan. Izin bertanya sebelumnya, pasti kan Bapak itu produk tadi tepung bumbu ya. Nah, pas saat mendaftar PYRT kan tentunya ada informasi nilai gizi. Nah, ini saya penasaran aja Pak untuk produk seperti Bapak, informasi nilai gizinya itu masih berdasarkan pustaka atau sudah kayak uji gitu Pak, karena saya tuh setiap mau mulai bikin produk itu saya bingung di informasi buat label gizinya gitu Pak, terutama tuh ntar dicantumkan di kemasan gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hena. Jadi kalau nilai gizi itu kami sebenarnya tidak ada di PRT sebenarnya tidak mensyaratkan ya. Pernah tahu kalau sekarang pendidikannya tidak ada syarat untuk nilai gizi. Kalau mencantumkan bisa. Itu kalau dulu kami lakukan kalau tidak melalui cek lab, memang harus lab. Ya, tidak bisa pustaka. Ya, apa produk kita dibawa, kalau dulu kita di Sukovindo atau apa, ya di BPOM itu bisa ditanyakan beberapa badan yang bisa memberikan tadi mengeluarkan apa hasil lab nilai gizi. Ya, jadi bukan hanya pustaka, harus real produknya. Ya, jadi mereka akan uji produk kita, kemudian akan memberikan hasil. Ya, kalau di UKM mungkin beberapa sudah ada mungkin ya di UKM ya, yang bisa menjadi badan sertifikasi untuk nilai metode ya, bisa nanti di farmasi kalau nggak salah mungkin atau di TP sendiri mungkin sudah ada mungkin bisa ditanyakan. Ya, jadi intinya nilai label gizi ini kalau untuk PRT sepertinya belum apa menjadi persyaratan. Ya, biasanya mereka hanya minta komposisi, kemudian labelnya, ya kesesuaian label, kemudian saat dicek tempat produksinya, kemudian peralatan produksi, kemudian dari apa pekerjanya, seperti itu. Ya, jadi nilai gizi ini kalau bukan produk-produk yang memang wajib untuk menyantumkan, saya kira ya belum wajib ya. Kecuali mungkin yang wajib, misalkan tadi katakan susu dan sebagainya. Kalau PRT ya, sekali lagi PRT ya, itu kayaknya belum. Tapi kalau BPOM mungkin sudah, kalau BPOM wajib gitu ya. Tapi kalau PRT, yang makanan itu memang bisa menggunakan PRT, saya kira tidak harus dengan label gizi. Tapi kalau memang wajib BPOM, itu biasanya langsung ke label gizi. Ya, gitu Pak ya. Ya, monggo. Mungkin dari Mas yang belakang dulu, Mas. Mas, iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan dari materi yang Bapak jelaskan, saya tertarik juga dengan UMKM. Tapi di sisi lain saya juga penasaran ya Pak.
terkait dengan UMKM kan Bapak menjelaskan hal yang paling penting itu yang saya tangkap adalah menjaga standarisasi produk ya Pak ya. Nah terkait tersebut apa strategi yang Bapak terapkan supaya bisa menjaga standar itu bisa terjaga itu, apalagi untuk produk itu yang dibuat oleh seseorang kan beda-beda ya Pak ya, antara orang satu dengan yang lain. Dan itu juga tergantung dari minat, pengalaman, dan juga ketertarikan orang tersebut untuk membuat produknya. Sehingga apakah Bapak juga membuat SOP ataupun hal-hal yang tertulis supaya bisa menjaga standarisasi produk itu? Karena saya kan juga melihat bahwa khususnya UMKM itu sangat sulit untuk bisa menjaga produk itu bisa sama, itu masalahnya, dan itu saya penasaran bagaimana strategi Bapak untuk bisa menjaga untuk produknya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya juga melihat bahwa khususnya UMKM kan di F&B itu kan ada produk mentah sama yang produk jadi ya Pak. Nah khususnya untuk Bapak sendiri itu kan produk yang mentah ya, khususnya di tepung. Nah sebenarnya bagi pemula ya Pak, dengan dana yang minim itu lebih baik kita fokusnya mengembangkan UMKM di level yang produk mentah atau di produk yang sudah jadi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Maaf, tadi dengan Mas siapa? Sebelumnya nama saya Ikadek Rian Abib Purna, biasa dipanggil Abib. Saya dari FIB Pak. Ya, baik, Mas Habib. Terkait bagaimana kami menjaga kualitas produk tadi ya, itu memang betul. Jadi kita membuat, katakanlah kita punya SOP, ya, Standard Operating Procedure-nya. Di situ katakanlah pertama dari resepnya tentu ya, resepnya harus penuhi. Kemudian cara berprosesnya, ya, mungkin waktu pencampurannya, waktu mixingnya, itu harus penuhi, ya. Dan itu kita buat, ya. Jadi siapapun yang melakukan, baik si A, si B, si C, akan sama, ya, karena sudah ada SOP-nya, ya. Sehingga tidak ada alasan kalau si A begini, si B begitu, ya sudah, berarti tidak sesuai dengan SOP, ya. Akan ketahuan. Karena apa, nanti di konsumen pasti akan komplain, kok keasinan, kok kurang asin, ya. Itu karena apa tadi, pencampurannya kurang waktunya, kemudian mungkin dari bumbunya juga tidak sesuai, itu akan ketahuan pasti. Nah, sehingga yang kami terapkan, kita buat SOP, kemudian juga di sini terkait dengan bahan baku. Ya. Kita dari awal sudah menetapkan bahan baku yang kita gunakan adalah yang berkualitas. Misalkan, kalau teman-teman tahu yang namanya bawang putih, itu ada yang namanya cutting sama sunco kalau di pasaran ya. Yang lebih kuat adalah bawang cutting, aromanya lebih kuat, tapi harganya memang lebih mahal. Ya. Nah, kita lebih pakai, katakanlah saya pakai yang cutting, meskipun lebih mahal, tapi karena aromanya kuat, pemakaiannya cukup sedikit. Nah, jadi cost-nya tidak terlalu banyak. Kedua, tadi jangan kita gunakan single supplier untuk kita dapatkan produk bahan baku yang berkualitas. Ya. Ini pengalamannya. Jadi kalau Anda ingin terjaga bahan bakunya yang berkualitas, gunakan dua atau tiga supplier. Ya. Kalau Anda satu single supplier, akan dipermainkan harganya. Anda akan bandingkan di mana? Nggak bisa. Taunya sekian, ya sudah. Tapi kalau kita dapat dua supplier, kita bisa bandingkan. Si A kasih harga 10.000, si B kasih harga 12.000. Nah, kita bisa pilih. Tapi kalau kita hanya pilih si B, kasih 12.000 terus, kita tahunya harganya 12.000. Ternyata tempat lain ada yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Nah ini ya, jadi salah satunya tadi bahan baku dijaga ya dengan cara tadi kita ambil 2-3 supplier ya untuk bisa dengan harga, sehingga harga bisa kita jaga.
ya dengan kualitas yang sudah kita standarkan tentunya. Kita buatkan SOP tadi, ya. Kemudian tadi kalau untuk pemula, apakah produk jadi atau produk mentah? Nah, sekarang tinggal pilihan Anda, ya. Ini tidak bisa digeneralisasi ya. Jadi kalau memang Anda sekarang pemasarannya segmennya pertama segmennya dulu. Segmen siapa? Ya. Kemudian area pemasarannya seberapa jauh misalkan, ya. Kalau produk Anda ingin lebih jauh tentunya otomatis produknya harus lebih awet. Kalau awet mau nggak mau juga ada penanganan yang lebih lanjut sehingga barang lebih awet, ya. Nah, ini jadi tentukan dulu segmennya dulu, ya. Segmen pasarnya seperti apa? Kemudian area pemasarannya seperti apa? Sampai seberapa? Ya, dari situ Anda baru bisa menentukan, saya bisa. Jadi, namun tidak selalu ya yang jadi itu tidak bisa menjadi mass product ya, tidak. Ya, jangan berpikir wah kalau produk jadi besok nggak laku, basi dan sebagainya. Ya, seperti itu kan kadang ya berpikir kita ya. Jadi kayaknya lebih enak kalau produk mentah misalkan. Ya belum tentu. Kalau Anda bisa tadi mengambil segmen yang pas dengan produk Anda, insya Allah bisa. Ya, tapi kalau memang Anda ingin tadi, seperti yang kami lakukan ya, kami mengapa tepung bumbu tadi, tepung bumbu itu kok dikirim kemana-mana insya Allah aman. Ya, meskipun tanpa pengawet, kita tetapkan 8 bulan, itu tidak masalah. Ya, kenapa nggak setahun ya? Karena kalau makanan semakin lama mesti image-nya pengawet, ya toh ya. Ya, sehingga karena kami nggak pengawet ya cukuplah 8 bulan. Dan alhamdulillah dengan 8 bulan pun retur dari awal sampai sekarang tidak ada dari lebih dari 1%, 0,5% saja tidak ada. Ya, bad stock kita. Ya, jadi kita selama kita jaga kualitas, insya Allah produk bisa. Ya, jadi sekali lagi Mas Abid tadi, untuk menentukan produk jadi atau mentah, tinggal kita segmennya seperti apa, mau kita ambil yang mana. Ya, kemudian pemasaran kita seperti apa maunya. Ya, kalau jangkauannya lebih luas, jauh, ya mau nggak mau menjadi produk yang lebih awet, ya, tidak apa-apa. Produk jadi tapi bentuknya keripik, ya insya Allah juga awet gitu kan. Tapi kalau bentuknya yang basah, berisebel, mudah rusak, ya janganlah. Misalkan mau dikirim ke Jakarta, ke Sumatera, Banda Aceh, produknya salad buah gitu kan. Selesai sudah, wajib makan ya. Jadi kita tentukan dulu segmen kita mana atau siapa, kemudian baru kita buat. Jadi sekali lagi ya teman-teman kita sampaikan, kita buat produk itu jangan gini ya. Kita membuat produk itu based on market ya. Jadi jangan saya punya produk ini, ya sudah saya jual. Tidak bisa seperti itu. Jadi seolah kita maksa konsumen untuk beli. Ya. Jadi kalau aku bisanya bikin ini, udah tak jual. Tidak bisa. Meskipun tidak harus dengan survei, tapi Anda tahu kira-kira di pasar itu apa yang sedang laku. Jadi base-nya itu dari pasar. Jangan produk kita harus masuk pasar, tapi pasar dulu apa yang permintaan pasar yang kita buat. Ya, sehingga kita sudah ada gambaran segmennya. Tapi kalau kita memaksakan konsumen untuk beli produk kita, ya berat. Ya, karena kan saya tuh nek bikin itu enak pokoknya wis. Pasti yakin konsumen mau. Itu pikiran kita. Ya, pikiran kita. Konsumen belum tentu. Nah, coba kita lihat, kita cari info atau mungkin kita survei kecil-kecilan. Konsumen apa butuhnya? Ya, kalau di Pak Hamio di luar itu kan masalah Anda pulang bisnis saya kan gitu. Ya. Bukan produk saya adalah bisnis saya, bukan. Masalah Anda apa? Teman-teman Anda ini katakanlah perlu bekal. Nasi box ini nggak ada misalkan di tempat kita buat nasi box. Nah, dari masalah muncul laundry kan gitu. Laundry itu ada kan karena apa? Pengen orang aktivitasnya tetap berjalan tapi ya ini tetap akhirnya muncullah laundry dan sebagainya. Itu kan berawal dari masalah sebenarnya. Nggak ada orang tak bikin enggak. Ya, seperti itu ya. Jadi Mas, sekali lagi ya, ketahui
untuk produk tadi ya sekali lagi segmennya dulu ya. Kemudian apa kebutuhan pasar baru kita buat produk. Ya, demikian. Baik, mungkin bisa lanjut ke penanya berikutnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengalamannya tentang bisnis tepung bumbung ya Pak. Nah, saya melihat tadi itu bisnis Bapak itu ada bisnis to bisnis, ada bisnis to customer seperti itu Pak untuk produk Bapak. Nah, di sini saya mau menanyakan Pak, jika tidak pakai bisnis makanan atau bisnis jual beli seperti saya itu jualan emas logam mulia seperti itu Pak. Namun di sini saya ada kebingungan. Kebingungannya itu apa? Pertama, jika saya jual bisnis emas itu ke customer itu lama tapi untungnya banyak Pak di situ. Bisa sampai 500, 400 per gramnya seperti itu. Namun jika saya jual ke bakul atau bisnis to bisnis itu dikit tapi cepat. Namun di sini ada kendala lain yaitu stok barang, Pak. Stok barang itu agak sulit. Nah, gimana caranya untuk memproses seperti itu, Pak? Kiranya bisa memberi solusi. Terima kasih. Baik, dengan Mas siapa? Maaf, dengan Anas, Bapak. Mas Anas. Ini bisnis yang lagi booming ini ya kayaknya ya. Lihat-lihat setiap di counter logam mulia ini pada antri biasanya karena. Ya, baik Mas Anas. Jadi untuk logam mulia yang tadi jenengan sampaikan ya, kalau B2C untungnya besar, tapi agak lama. Ya, sementara B2B cepat, tapi untungnya sedikit dan stok terbatas. Kan itu problemnya ya. Ya. Jadi memang ya kalau bisnis ya ini saya bilang apa ya? Konsumen juga anu ya terbatas misalkan ya, tidak bisa ya mau nggak mau jenengan juga harus bisa mensiasati dalam arti tadi kan kalau sedikit maunya jumlahnya banyak ya B2B ya kan supaya pengalinya kan banyak gitu tapi sementara stoknya terbatas ya. Nah ini ya memang agak susah juga ya dan keterbatasan saya mengenai ini ya mengenai belum pernah mengenal ataupun belum terlalu jauh mengenai bisnis logam mulia ya. Jadi mungkin atau teman-teman yang lain di sini yang bisa memberikan tambahan ya. Jadi terus terang kalau untuk seperti ini saya belum punya gambaran ya. Jadi karena ini ketersediaan produknya pun sangat-sangat terbatas ya kan. Logam mulia. Izin, Pak. Ya. Umpamanya saya kan modal hanya 10 on gitu kan, Pak. Saya sehari jual 10 on ke Bangkul bisa, Pak. Cuma nanti saya perkembangan ke depannya bagaimana? Nggak bisa Kita nggak pelan lagi. customer lagi. Kalau Bangkul kan satu orang itu aja seperti itu. Sedangkan saya kan merambah untuk ke depannya seperti itu. Nah, ya kalau memungkinkan tadi mungkin nggak dibuat dua line tadi B2B dan B2C-nya, ya kan? Karena istilahnya untuk subsidi ya. Jadi misalkan 10 on lah, ya 10 on berarti 1 kilo. Iya benar Pak. Dihitung berapa uangnya? Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Anda mungkin bisa persentasekan ya, untuk yang B2B berapa, B2C berapa gitu kan. Ya, B2C mungkin tidak terlalu besar, namun marginnya lebih besar tentunya. Ya, jadi yang ini bisa untuk tadi, supaya katakanlah menunggu ketersediaan stok, itu Anda masih dapat. Ya, jadi tetap kalau saya sarankan tetap dua ini jalankan, jangan satu saja. Gitu ya, karena mau nggak mau produk ini sangat terbatas kan. Nah, sebentar di situ ada katakan tadi mungkin margin dari B2C bisa jauh lebih besar daripada B2B. Ya, jadi benar dari jumlah kuantitinya kecil tapi pengalinya besar.
Ya, yang sini persentasenya besar tapi pengalinya kecil. Ya. Ini tetap untuk bisa menjaga tadi B2C-nya, yang ini tetap Anda tetap punya di apa yang tadi bilang pengepul atau apa tadi ya, B2B-nya ya, tetap jalan. Jadi sekali lagi jalankan dua-duanya. Ya, persentase monggo Anda bisa perhitungkan berapa yang lebih pas untuk Anda bisa tetap bisa berjalan tanpa harus stuck ya. Karena nggak ada stok, nggak jualan misalkan itu kan. Nah, Anda harus tadi banding pinter-pinternya. Jadi sekali lagi tetap tidak makanan, tidak emas, B2B, B2C harus tetap jalan. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu Mas Anas ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Mas ya dulu, nanti Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Fajar Rifani dari Sekolah Vokasi. Saya izin bertanya Pak, saya ingin bertanya mengenai yang Bapak sampaikan tadi. Salah satu tantangan dalam mengembangkan bisnis berkaitan dengan pangan adalah memastikan penjagaan kualitas produk secara konsisten. Dan dari Bapak sendiri telah menerapkan SOP kan Pak yang dijalankan. Nah, pertanyaan saya, dari Bapak sendiri bagaimana cara mengembangkan atau membuat sistem monitoring atau quality control yang mana memastikan semua pekerja itu dapat menjalankan SOP yang ada, apakah dengan menjalankan sosialisasi secara terus-menerus atau apakah dengan melakukan konsekuensi ketika ada pekerja yang diketahui melanggar SOP begitu Pak. Terima kasih. Baik. Mas siapa tadi? Mas Irfan. Dari Vokasi ya? Baik Mas. Jadi terkait bagaimana kita menjalankan SOP tadi ya. Jadi ini sangat terkait dengan yang namanya karyawan, ya kan? Karyawan itu tentu tidak hanya karyawan, mungkin kita pun sebagai pekerja atau siapapun pingin yang mudah, gampangan pingin penai lah, ya. Nah, ini yang kami buat di tempat kami itu gampangan nih, bagaimana karyawan nyaman bekerja di tempat kita, ya. Pertama itu dulu. Ya. Setelah dia nyaman, entah mungkin dari salary-nya, dari kesejahteraannya, dan sebagainya, ya, kita akan lebih mudah saat tadi kita untuk mengarahkan. Nonsen kalau orang bilang apa karyawan diarahkan, sementara mereka tidak nyaman dalam bekerja. Nyaman dari sini pasti ya, yang pertama adalah kesejahteraan, ya mau nggak mau lah, ya. Kita buat nyaman mereka, ya. Sehingga setelah mereka nyaman dulu bekerja, ya mungkin situasinya, suasana kerja, ya, mereka kan mudah kita arahkan, ya. Kita buat SOP, ya mungkin sesekali kita bisa apa monitoring, ya, tidak harus selalu kita awasi, ya. Tempat kan nggak ada, kita nggak sampai apa ya reward and punishment orang bilang ngeri ya. Jadi ya kita ada kategoran biasa, mungkin ya sesekali mungkin ada kelewat produksi ya, mungkin ada yang apa produk yang harusnya reject masih terikut atau mungkin salah hitung dan sebagainya ya. Itu selama masih bisa ketoleran, bukan berarti kita toleransi kesalahan, tidak. Ya, kita lihat ya, tapi alhamdulillah selama ini saya bilang tadi reject produk kita sangat kecil. Ya, tadi kita jaga. Kalau saya ya yang lakukan adalah bagaimana kita menjadikan karyawan ini jadi senang dalam bekerja. Kita akan lebih mudah mengarahkan, ya, lebih mudah mengarahkan, sehingga tanpa harus kita oprak-oprak tadi, ya. Dan di situ kita harus bisa membangun teamwork-nya, ya. Kalau tempat kami, ya, itu memang tidak seluruh karyawan memegang resep. Kita hanya tentukan berapa orang. Ya. Sudah resep saya serahkan dia semua. Nah,
Dia nanti akan bertanggung jawab di produksi yang peracikan lah misalkan. Kemudian yang ke belakang packaging. Packing ya kita siapkan lah. Peralatan juga sepantasnya kita siapkan yang baik gitu ya. Kemudian juga di situ tadi yang saya lakukan kita tunjuk satu orang sebagai koordinator ya. Mereka yang ikut mengawasi dan mereka tidak akan terlalu ya mungkin harus begini enggak. Sekali lagi, karyawan akan menjalankan prosedur SOP selama mereka nyaman bekerja. Itu saja prinsip. Ya. Mereka nyaman, insya Allah kita akan terlalu perlu waskat sedikit-sedikit mengawasi itu enggak. Pusing. Saya aja kadang saya mah tanya resep, saya sudah lupa kadang resep saya yang bikin ya. Tapi saya sudah itu yang kemarin resepnya apa ya? Saya bilang nggak tahu, saya sudah lupa gitu. Karena kan beberapa ya mungkin ada tadi beberapa customer bisa resep ya. Mereka saya suruh catat gitu ya. Catat ini catat. Ya. Jadi mereka tadi sekali lagi bikin nyaman mereka bekerja dalam artian tadi bagaimana salary-nya, kesejahteraannya lah itu terjaga. Insya Allah yakin dengan mudah. Dan karyawan kalian alhamdulillah dari yang pertama sampai 6 tahun ada yang nggak keluar, ada. Keluar masuk biasanya menjadi problem dari UMKM. Ya. Karyawan baru sebulan, 2 bulan keluar, setahun, 2 tahun pergi. Sekarang ada yang tahun pertama sampai 16 masih ikut, masih. Dari yang bujangan sampai sekarang anaknya 3 masih ikut. Ya. Jadi sekali lagi bagaimana kita membuat itu. Ya, kurang lebih itu Mas ya. Ye. Monggo yang lain. Ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nida dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dan ingin mengetahui kira-kira dari UMKM Bapak penerapannya seperti apa. Terkait UMKM dengan produk pangan kan tentu ada proses produksi dan mungkin di situ ketika ada problem itu salah satu penyebabnya adalah human error dan bisa menyebabkan product defect. Nah, kalau dari UMKM Bapak ini bagaimana kiranya manajemen resiko product defect? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dalam bermitra itu salah satu kontrak mungkin perihal minimum order quantity. Nah, kalau dari UMKM Bapak sendiri itu apakah menentukan minimum order quantity dengan mitra untuk pemenuhan kebutuhan apa memang serta-merta dari permintaan mitra Bapak gitu. Lalu yang ketiga, tadi Bapak sempat mention perihal pengembalian produk. Nah, sebelum produk itu dikirimkan kepada mitra tentunya kan dari UMKM melakukan quality control. Nah, ketika ternyata pengecekan di mitra itu menyatakan ada ketidaksesuaian, kira-kira dari Bapak itu serta-merta menerima permintaan retur tersebut atau kira-kira ketika ada permintaan tersebut hal apa yang dari UMKM Bapak lakukan? Terima kasih Pak. Ya, kita juga kontrol. Ya. Jadi plastik, ya bagaimana sablonnya, ya, kemudian sealingnya, ya kita lihat. Meskipun tidak satu persatu kita random, ya kita lihat. Ya, kalau memang dari bahan baku, kemudian packaging, oke, kita masuk. Nah, kemudian di produksi pun kita lakukan, ya. Jadi kesesuaian penggunaan bahan baku itu akan terlihat nanti akan saat stock opening. Ya. Kalau dia mengurangi takaran akan ketahuan. Ya, berarti ini harus sudah habis katakanlah kok masih banyak. Nah, berarti dia akan mengurangi takaran dari bumbu misalkan. Ya. Dari situ kita meminimalkan. Kemudian di produksi juga demikian. Jadi mulai dari selain bahan baku, alat produksi juga harus kita jaga. Contoh misalkan UMKM itu pakai sealer, continuous sealer. Begitu kondisi ini mengalami kerusakan, panas kurang, sebagainya, pasti akan mudah lepas, jebol seal-nya. Nah ini kan masuk masalah. Jadi
sebelum digunakan harus kita cek ya, kondisi alat, produksi semuanya sudah oke. Timbangan juga demikian. Timbangan kita selalu lakukan kalibrasi ya ke metodologi untuk kita cekkan bahwa ini memang sudah layak ya digunakan. Nah, jadi jangan sampai saat digunakan justru menjadi bermasalah. Ya, itu untuk bagaimana kita mengatasi untuk menghindari produk defect tadi. Kemudian tentang MOQ, MOQ-nya, minimum order quantity-nya. Jadi kalau yang kami lakukan, kalau mereka meminta menggunakan merek mereka, ya itu kita minta katakanlah sekian bed minimal, karena sekian kilo katakanlah, itu kan per bednya ya. Kemudian kemasan juga demikian. Misalkan minimal kemasan 1000 pieces, ya harus dihabiskan ini 1000 pieces. Jangan sampai baru pesan 100, sudah nggak pesan. Nah, yang 900 punya siapa nanti? Ya kan? Jadi salah satunya seperti itu. Jadi biasanya kalau mereka menggunakan mau pakai merek mereka, itu kita lakukan setelah memang quantity ordernya memenuhi. Jadi kalau awal-awal mungkin masih sedikit, pakai merek kita. Tapi kalau nanti setelah berjalan, sekian kali repeat order, baru kita bisa berikan itu, ya penggunaan merek tadi dengan maklun tadi. Ya, dari situ kita bisa menekan tadi cost, ya. Jangan sampai justru kita yang nanggung. Tadi kata pemasan, tapi kan kalinya besar, 1000 pieces, ada yang 3000 pieces minimal. Ya kan? Jadi nggak bisa. Ya, mereka kalau mau habiskan ini, kemasan ini, ya dengan resip mereka, formula mereka, enggak masalah, tapi minimalnya harus sekian. Itu yang kami lakukan ya untuk produk-produk yang menggunakan tadi permintaan B2B yang menggunakan merek. Kalau selama mereka tidak menggunakan merek, bebas. Kita tidak tentukan MOQ-nya. Ya. Itu, terima kasih Mbak Nida. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Tadi juga sudah cukup banyak ya, Pak. Dapat 8 pertanyaan. Mungkin sudah cukup? Oke, baik. Mungkin selanjutnya sebelum sesi lecture ditutup mungkin ada kata-kata kalimat ini Pak penutup untuk teman-teman yang mau berbisnis gitu Pak. Baik. Tadi setelah ini bisa juga. Bisa. Ya, baik. Baik teman-teman sekalian. Jadi para calon entrepreneur ya. Saya sangat senang ya kalau berbicara di depan para entrepreneur ini. Jadi kalau saya bilang ya Anda ini nantinya akan menjadi kalau ya niat awal Anda ya tentunya harus diperbaiki. Kalau saya bilang. Jadi saya dulu keluar sebagai karyawan itu salah satunya. Kalau karyawan itu kan dapat gini ya. Tapi pengusaha gini ya. Itu. Ya, niat awal dulu diluruskan. Ya. Anda ingin apa? Jadi pengusaha. Ya, amanya karena gengsi atau apa? Ya, itu pertama. Jadi sekali banggalah Anda sebagai calon entrepreneur teruskan ya sebagai wirausaha. Itu suatu hal yang mulia tentunya. Ya. Jadi tidak usah harus minder. Ya, kalau dulu di waktu-waktu saya dulu kuliah ya awalnya itu belum banyak atau sangat sedikit yang berkecimpung di wirausaha. Sehingga pikirannya harus karyawan PT ini, PT itu gitu ya. Itu terus terang aja dulu lulus itu pikirannya nggak Indofood, Unilever, Nestle. Mungkin tanya Prof Yudi itu ya. Prof Yudi kebetulan jadi dosen itu ya. Teman-temannya kan begitu, pikirnya jadi karyawan Nestle, Unilever itu Prof Yudi ya. Wah itu nggak bilang itu. Beliau sudah pernah ya. Jadi kalau sekarang virus entrepreneur itu sangat banyak ya. Jadi Anda tekuni ini, wujudkan ya. Kemudian pesan saya lagi, kalau sudah Anda sebagai entrepreneur tekuni ya. Jangan mudah bosan. Yang namanya usaha itu tidak bisa instan, kecuali itu warisan. Ya.
Kalau warisan saya sudah, Anda tinggal jalankan gitu kan. Tapi kalau dari awal ya mau nggak mau harus usaha, ya tekuni, ya ketekunan itu yang menjadi ya ya. Jadi kalau Anda tekuni, insya Allah akan jadi. Tapi kalau baru setahun usaha, diajak temennya itu lagi booming, usahalah yang B. Besok tahun berikutnya usahalah yang C. Nah, kapan mau dari nol terus gitu kan? Anda kapan mau growth-nya? Besok baru setahun mau growth sudah, ya. Dan juga situ tadi ketekunan dan kesungguhan, ya. Jadi benar-benar Anda lakukan, kalaupun katakanlah di awal-awal itu susah, itu sudah pasti banyak, ya. Silahkan Anda baca. Kalau Anda baca sekarang mungkin para pengusaha sukses, suksesnya. Tapi di balik kesuksesan itu apa yang Anda nggak tahu, ya. Lika-liku mereka, ya susah payah mereka apa, ya itu sebenarnya yang perlu ditanyakan, jangan kesuksesannya, susahnya apa dulu itu gitu kan, itu yang ditanyakan gitu. Untuk memacu menyangkati Anda. Kalau sekarang sudah sukses, ya sudah, Anda tahunya itu. Tapi di belakang itu banyak cerita yang bisa Anda dapat sebenarnya, ya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, ya jaga tadi semangat untuk menjadi entrepreneur, ya Anda. Ya sudah, saya nggak bisa malah banyak. Sangat bangga ya kalau teman-teman bisa mewujudkan sebagai entrepreneur, luar biasa. Ya, dan kami insya Allah terbuka untuk diskusi. Ya, tidak hanya saat ini. Mungkin ini waktunya sangat terbatas. Kalau mau dilanjut setelah ini silahkan. Ya, kalau juga di web kami ada di rizkia.com. Rizkia, I-nya pakai 2 ya. Y-nya pakai 2. 2Y, rizkia.com. Ya, itu sekali lagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Atensinya dan masih semangat sampai jam 5 ini, ya. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.